Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abri Ramadi. Saya di sini mengampu mata pelajaran teknologi dasar otomotif. Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada siswa-siswa sekalian telah bergabung di SMK Kasatrian Solo Sukoharjo. Semoga bisa belajar dengan baik sehingga sukses untuk kedepannya. Nah, di sini saya membahas tentang teknologi dasar otomotif. Kita langsung mulai saja. Jadi, teknologi dasar otomotif, kira-kira apa itu teknologi dasar otomotif ya? Jadi bisa kita lihat di sini. Ini adalah sebuah sepeda motor ya ceritanya. Sepeda motor, kemudian di dalam sepeda motor ini kan terdiri dari ratusan bahkan mungkin ribuan komponen. Nah, ratusan bahkan ribuan komponen tersebut, kemudian yang di sana itu terdapat berbagai macam teknologi. Nah, yang akan kita pelajari adalah teknologi yang mendasari dari otomotif itu tersendiri, terutama khususnya di sepeda motor atau kendaraan roda 2. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama ada gaya, kemudian ada momen, ada sambungan, pemindah daya, dan mesin konversi energi. Nah, ini semua komponen ini atau semua pembahasan ini aplikasinya atau penerapannya semua ada di sepeda motor. Contohnya gaya ya. Gaya ini gimana sih ceritanya kok sepeda motor bisa berjalan karena ada gaya dorong dan lain sebagainya. Kemudian momen, di sana ada sambungan. Nah, sambungan ini mungkin kalian juga sudah paham lah, sambungan itu di sepeda motor ada apa saja, banyak kan sambungan, ada yang dilas, ada yang dibaut, ada yang cuman apa ya, ada diikat dan lain sebagainya. Nah, itulah yang dinamakan dengan sambungan. Kemudian ada yang namanya pemindah daya. Pemindah daya ini di sepeda motor ini fungsinya untuk memindahkan daya dari mesin. Di sini ada mesin, kemudian mesin menghasilkan dayanya dipindahkan sampai ke roda sehingga bisa menggerakkan sepeda motor. Makanya kita perlu mempelajari yang disebut dengan sistem pemindah daya. Kemudian ada yang namanya mesin konversi energi. Nah, mesin konversi energi ini adalah di sepeda motor ini di bagian mesin penggeraknya. Salah satunya itu. Ada lagi yang di bagian mungkin sistem starter dan lain sebagainya. Nah, intinya mesin konversi energi ini adalah sebuah mesin yang dia bisa merubah energi dari satu bentuk energi ke energi lain. Contohnya nih, sepeda motor ini kan menggunakan bahan bakar bensin. Ya mungkin ya anggap saja bensin ya. Walaupun bensinnya yang seperti apa kita nggak tahu nih. Ini karena kan motor balap ya, bahan bakarnya bensinnya berbeda dengan motor biasa. Nah, bensin itu kan di sana terdapat atau terkandung energi kimia. Nah, energi kimia tersebut nanti masuk ke dalam mesin, di sana diproses sehingga berubah, dibakar menjadi energi panas. Energi panasnya tadi dimanfaatkan untuk menggerakkan komponen, terutama di sana ada piston, sehingga berubahlah yang tadinya dari energi kimia di bahan bakar kemudian berubah jadi energi panas atau kalor, kemudian berubah menjadi energi gerak. Energi gerak yang dimanfaatkan untuk menggerakkan kendaraan. Jadi yang kita pelajari ini hal-hal yang sangat mendasar sekali dari sepeda motor tersebut. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu gaya. Nah, di sini pengertian gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Kemudian gaya dapat menimbulkan perubahan posisi, gerak, atau perubahan bentuk benda. Gaya yang bekerja pada suatu benda adalah sama dengan massa benda dikali percepatannya. Nah, kita perhatikan gambar ini, ada dua sepeda motor. Yang satunya entah motor apa ini. Kemudian yang di bawah ini adalah motor balap, motor MotoGP. Ini mungkin kalian tahu namanya siapa, ini Marc Marquez ya. Kemudian ini nggak tahu ini Pak D siapa ini. Jadi yang di bagian atas ini
motornya ini kan ceritanya sedang mogok, kemudian otomatis kan harus didorong oleh orang ini. Sedangkan yang di bawah ini motornya lagi dipakai buat balapan, jalan nih, berarti kan nggak mogok. Nah, ini untuk menggerakkan sepeda motor yang mogok ini, maka dibutuhkan gaya. Gaya apa? Gaya dorong dari si pengendara atau si orang ini tersebut. Jadi pada motor yang ini, dari mana didapatkan gayanya? Gayanya didapatkan dari orang yang mendorong sepeda motor tersebut. Nah, kemudian ada gaya sehingga motornya bergerak, maka nanti akan timbullah yang namanya percepatan. Nah, kita lihat di bawah. Kalau yang tadi di sini gayanya itu didapatkan dari orang yang mendorong sepeda motor. Nah, sedangkan di bagian bawah ini gayanya didapatkan dari mesin sepeda motor itu sendiri atau engine-nya, ya. Ini tangki, kemudian di dalamnya ada bahan bakar masuk ke dalam mesin, diproses, terjadi proses pembakaran sehingga berubah jadi energi panas, kemudian dirubah jadi energi mekanik atau energi gerak, barulah menggerakkan ke roda, sehingga gaya yang dihasilkan oleh mesin tersebut digunakan untuk menggerakkan sepeda motor. Nah, dari pengertian ini tadi, kemudian di sini disebutkan seperti ini, gaya adalah sama dengan massa benda dikali percepatan. Jika dituliskan secara matematis atau menggunakan rumus, F sama dengan M dikali A, di mana F adalah gaya dalam satuan Newton atau Dyne, kemudian massa benda ini dalam satuan kilogram atau gram, kemudian ada percepatan dalam satuan meter per sekon kuadrat. Nah, tadi massa bendanya adalah tadi gayanya adalah untuk yang di atas ini yang diberikan oleh orang tersebut, kemudian yang di bawah gayanya dari mesin sepeda motornya. Nah, sekarang kita lihat massanya. Massanya ini yang mana? Kalau di bagian atas ini, karena motornya tidak dinaiki oleh orang, tapi motornya cuma didorong, berarti massa yang diperhitungkan adalah massa sepeda motornya. Sedangkan yang di bawah ini, karena motornya dinaikin, ditumpahi, ya, jadi massa bendanya adalah massa sepeda motor ditambah massa si pembalap ini atau bobot pembalapnya, termasuklah pembalap dengan kelengkapannya, helm, wear pack, dan lain sebagainya. Itu massa bendanya. Sedangkan percepatannya itu adalah seberapa besar perubahannya dari kecepatan sekian menjadi kecepatan yang lebih tinggi, itu butuh waktu berapa sih, ya, sehingga itulah yang disebut dengan percepatan. Nah, sekarang kalau di kehidupan sehari-hari, ya, biasanya kan motor yang cc-nya lebih besar itu kan tenaganya pasti lebih besar. Contohnya si A menggunakan motor Tiger, si B menggunakan motor Supra. Tigernya kan 200 cc, Supranya cuma 100. Nah, diasumsikan atau dianggapnya sama, otomatis pada saat diadu kecepatan, anggap saja seperti balap lurus drag bike itu, ya, itu dengan bobot yang sama, maka si motor Tiger itu tadi akan bergerak lebih cepat, percepatannya lebih besar. Kenapa? Karena gaya yang dihasilkan dari mesin sepeda motor itu lebih besar, sedangkan massanya sama, maka akan menghasilkan percepatan yang lebih cepat, itu lebih besar percepatannya, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang dari gaya ini kita sudah tahu rumusnya bagaimana, mencarinya bagaimana. Sekarang bagaimana kalau ada gaya yang bekerja pada sebuah benda?